Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditabrak minibus saat sedang berjalan kaki, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Dua anggota KKB diringkus Satgas Ops Damai Kartens di Nabire dan Yahukimo, salah satunya tewas. Lima korban banjir dan longsor di Kabupaten Duga ditemukan tewas, 10 lainnya masih hilang. Polisi gencar memerangi peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan dengan menggerebek 3 rumah di Jalan Cemara yang menjadi tempat memproduksi minuman keras oplosan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan ratusan liter minuman keras, namun sayang pemilik rumah melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi. Polisi menyita seluruh barang bukti di lokasi, termasuk peralatan untuk membuat minuman keras. Saat ini polisi masih mencari pemilik rumah. Jadi ketika kita mulai masuk gerebek, adanya informasi kendaraan masuk atau dia mendengar kendaraan masuk, langsung melarikan diri lewat pintu belakang. Dari kita masuk itu di dalam rumah di Cemara itu, di tempat produksinya itu ada 4 ember yang berisi fermentasi daripada vermipan yang siap untuk dimasak. Jadi masing-masing ember besar itu ada berisi penuh, ada 4 ember, kemudian ada 20 botol sopi yang dikemas dalam botol fit yang sudah siap untuk diedar. Nah, ketika kami masuk melakukan penggerebekan dengan tim, kemudian yang bersangkutan melarikan diri, kemudian ada 2 rumah juga kabur melarikan diri juga. Jadi tetap kami komitmen untuk melaksanakan penggerebekan atau penangkapan terkait dengan pelaku-pelaku miras. Peredaran minuman keras di Merauke sangat marak. Polisi sudah berkali-kali menggelar operasi, namun peredaran minuman keras ini tetap saja merajalela, seolah pembuatnya tidak takut dan jera. Pembuat minuman keras ini juga semakin berani. Mereka beroperasi di daerah permukiman yang tidak jauh dari kantor polisi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta hakim dan jaksa menjatuhkan hukuman berat agar para pembuat dan pengedar miras jera. Kami mohon izin Bapak Ketua Pengadilan, memohon dengan sangat dengan hormat, kiranya para pelaku pembuat, pengedar miras ilegal ini bisa dihukum seberat-beratnya, Pak Ketua Pengadilan. Ya, kami mohon dengan hormat, Pak Ketua Pengadilan. Karena tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, dan tentunya kita semuanya ini memiliki peran yang harus aktif untuk bisa menjaga keamanan, sehingga pembangunan di wilayah kita ini, daerah kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Polisi mengimbau warga tidak memproduksi atau menjual minuman keras oplosan karena sanksinya adalah pidana penjara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih menjalani penahanan di Polsek Merauke Kota atas kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah, seorang terduga pelaku dengan inisial P kembali dilaporkan dalam kasus penipuan baru. Kali ini seorang warga dari distrik Kurik melaporkan P atas dugaan penipuan senilai 100 juta rupiah. Kasus bermula ketika korban menjual mobil seharga 100 juta rupiah kepada P dengan perjanjian pembayaran akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Namun hingga batas waktu yang disepakati, pelaku tak kunjung melunasi pembayaran, bahkan bertahan berbulan-bulan tanpa ada kejelasan. Usai polisi melakukan pemeriksaan, terungkap bahwa mobil tersebut telah dijual oleh P dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang-utangnya. Pelaku dilaporkan oleh salah seorang warga yang dari alamat Kurik. Nah, kronologi kejadian bahwa si pelaku ini membeli mobil dari pelapor namun belum dibayar dan dijanjikan akan dibayar setelah
pelaku menjual gelembung. Namun setelah tiba waktu yang disepakati tidak kunjung juga dibayar, sehingga si korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merauke Kota. P sendiri sebelumnya sudah ditahan polisi dalam kasus penipuan lain senilai 250 juta rupiah. Dalam aksinya, P mengaku sebagai pengusaha hasil laut seperti gurita, ikan, dan sirip ikan untuk meyakinkan korban. Ia juga sempat melarikan diri untuk menghindari tagihan utang, namun akhirnya berhasil diciduk polisi di luar kota Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persipura Jayapura berhasil meraih 3 poin saat menjamu Persiku Kudus pada pekan ke-9 Liga 2 di Stadion Lukas NMB pada hari Jumat. Bertanding di hadapan ribuan pendukungnya, Mutiara Hitam langsung tampil menekan sejak wasit Hamdi memulai pertandingan. Meski terus menyerang, Ramai Rumakiek dan rekan-rekannya kesulitan menembus rapatnya barisan pertahanan Persiku Kudus yang dijaga ketat Ivan Marik dan Trioka. Tekanan bertubi-tubi akhirnya memaksa lini belakang Persiko membuat kesalahan. Ivan Marik melanggar Ruben Sanadi di dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih. Matteo Silva yang tampil sebagai Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Persipura unggul 1-0 pada menit ke-39. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persiku Kudus tampil lebih berani dan meningkatkan intensitas serangan. Fendi Eko Utomo hingga Lerby Eliandri dimasukkan untuk mendongkrak daya gedor Macan Muria. Namun kokohnya pertahanan Persipura yang dikawal Arthur Vieira dan Ferdinand Ayomi membuat peluang mereka tak membuahkan hasil. Di kubu tuan rumah, pelatih Rahmat Darmawan merespons dengan memasukkan Reno Salampesi, Gunan Sarmandowen, dan Ferdinando Pahabol. Masuknya 3 pemain ini membuat serangan Persipura lebih bervariasi, namun tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir. Persipura Jayapura menutup laga dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 poin ini membawa Mutiara Hitam naik ke peringkat 4 klasemen Liga 2 dengan 17 poin. Hanya terpaut 2 angka dari PSS Sleman yang berada di puncak klasemen Grup B. Sementara bagi Persiku Kudus, kekalahan ini membuat mereka tetap tertahan di papan bawah, tepatnya di peringkat 9 dari 10 tim peserta. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa tabrak lari terjadi pada hari Minggu di Jalan Ermasu, Merauke. Sebuah kendaraan roda 4 melaju kencang lalu menabrak seorang pemuda bernama Yulianus berusia 25 tahun yang saat itu sedang berjalan kaki. Mobil menghantam korban hingga tewas di tempat dan pengemudi langsung kabur dan meninggalkan jasad korban di jalan. Polisi yang mendapat laporan langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Telah terjadi laka lantas di Jalan Ermasu, yaitu antara roda 4 lidik dan pejalan kaki. Akibat daripada kecelakaan lalu lintas tersebut, korban pejalan kaki meninggal dunia. Demikian yang perlu kami sampaikan, informasi untuk kita semua agar tetap berhati-hati di jalan, baik sebagai pengguna jalan, pengemudi, pengendara, atau pejalan kaki. Jadi ini tabrak lari ya Pak? Ya, dikategorikan sementara tabrak lari karena pengemudi langsung melarikan diri. Setelah mengecek identitas korban, polisi lalu menghubungi pihak keluarga untuk mengambil jenazah korban di rumah sakit. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku dan mengimbau agar pelaku menyerahkan diri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.